never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Berbekal kemenangan 2 set pertama, penampilan iPepper semakin panas dengan langsung mencetak 4 poin beruntun pada awal set ketiga. Friciano menambah keunggulan iPepper dengan memimpin 5-0. Kombinasi serangan dan blok yang solid membuat Red Sparks semakin tak berdaya, tertinggal 7 angka. Red Sparks berusaha bangkit dengan mendekat 2-7. Pertahanan Red Sparks yang melemah menjadi sasaran empun lawan untuk menjauh 8-2. Red Sparks semakin tak berdaya saat tertinggal jauh, Juni 16. Red Sparks menambah angka, tetapi tidak cukup untuk memperpanjang asa agar set keempat terjadi karena tertinggal, September 20. iPepper lalu mencetak set poin, 24-13. Pukulan Park Jeng-ah memastikan iPepper sebagai pemenang. Di sisi lain, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menelan kekalahan pada lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea. Menghadapi Gwangju iPepper Savings Band di Eomju Gymnasium, Gwangju, Rabu, 19 Februari 2025, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan kalah 3 set langsung. iPepper yang selalu berada di posisi juru kunci sejak tim didirikan pada 2021 mulai membaik musim ini dan mencetak kemenangan ke-10 setelah mendukan Red Sparks, 25-21, 25-23, 25-13. Sementara itu, Red Sparks gagal naik ke posisi kedua karena tidak menambah poin. Padahal, sehari sebelumnya Suwon Hyundai EC Hillstate sebagai juara bertahan kalah dari GS Chalte Seoul Kicks, 0-3. Laga sengit sudah terjadi sejak awal set pertama. iPepper menjauh 23-21 setelah serangan Megawati di blok. iPepper melanjutkan lajunya hingga mencetak set poin, 24-21. Pukulan Taylor Friciano, as, memastikan iPepper memenangi set ini. Sementara itu, Red Sparks memulai set kedua dengan mencetak poin lebih dulu. Spike Taylor Friciano membuat skor kembali imbang. Pukulan menyilang Megawati yang terlalu melebar memberi keuntungan tim tuan rumah untuk menjauh. Namun, Megawati menebusnya untuk membuat keadaan kembali imbang. Sentuhan Park Jeng-ah, outside hitter, membuat iPepper menjauh, 4-2. Red Sparks berusaha mengejar ketertinggalan, 3-4. Tetapi, kondisi tersebut tidak bertahan lama karena serangan iPepper kembali tidak dapat diredam Red Sparks. Perlahan Red Sparks berusaha menipiskan jarak, 5-6. Friciano tampil gemilang dengan terus melancarkan serangan yang tidak mampu diredam Red Sparks. Serangan anak asuh Ko Hye-jin seperti sudah diantisipasi oleh iPepper, terutama Megawati dan Vanja Bukilic hingga iPepper memimpin, 8-5. Friciano terus menebar teror lewat serangannya hingga tim tuan rumah semakin menjauh. Yeom Hyeseon, setter, berusaha memberikan umpan kepada pemain lain untuk menambah angka. Park Eun-jin berhasil menambah poin Red Sparks, Juni 10. Bukilic membawa poin tambahan dan perlahan menipiskan selisih skor, Agustus 10 hingga membuat iPepper mengambil timeout. Momentum didapat Red Sparks saat berhasil menyamakan skor, Oktober 10. Serangan Megawati membuat Red Force memimpin, November 10 ditambah dengan kontribusi Yeom Jang Wei, Cina, membuat iPepper mendekat dan skor kembali sama, Desember 12. Meski sempat menjauh, iPepper tidak membiarkan mereka tertinggal terlalu lama. Perolehan poin terus berlangsung ketat saat skor 13-13. Red Sparks menjauh 15-14. iPepper mendekat lagi yang dibalas Bukilic dengan tambahan angka. Keunggulan dijaga Red Sparks dengan memimpin, 18-15 dan 20-18. Jang berusaha membayangi Red Sparks. Bukilic menambah keunggulan Red Sparks, tetapi Friciano kembali menjadi monster dengan serangan untuk membuat iPepper mendekat, 19-21. Serangan Bukilic yang diblok membuat skor menjadi imbang lagi, 21-21. Bukilic membawa Red Sparks menjauh yang dibalas iPepper hingga skor imbang, 22-22. Permainan cepat Pepper membawa mereka unggul, 23-22 dan mencetak set point, 24-22. Park membawa asa Red Sparks untuk mendekat, 23-24.
Park Hye-min diturunkan untuk servis yang dibalas hingga set ini ditutup untuk keunggulan Ai Pepper. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berpeluang besar merebut kembali posisi 2 pada klasemen Liga Voli Korea. Tim berjuluk Red Force itu akan melakoni laga tandang dalam lanjutan putaran kelima kontra Gwangju Ai Pepper Safingsban, Rabu, 19 Februari 2025, hari ini. Red Sparks membutuhkan 3 poin penuh untuk naik dan mengungguli perolehan poin dari tim Suwon Hyundai EC Hillstatte yang terpeleset. Di laga terakhir pada Selasa, 18 Februari 2025, kemarin, Hyundai Hillstatte takluk lewat pertarungan 5 set dari tim juru kunci, GS Charter Seoul Kicks. Hasil tersebut membuat tim besutan Ko Hye-jin itu hanya terpaut 2 poin saja dari sang juara bertahan. Maka dari itu, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan perlu memetik kemenangan untuk bisa mengudeta peringkat kedua. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi sebagai oposisi Red Sparks disebut bukan lagi pemain kuota Asia di Liga Valium Korea. Kehadiran Megawati Hangestri di Red Sparks membawa warna tersendiri bagi masyarakat Korea Selatan, khususnya pevoli lokal yang berlaga di Liga Voli Korea. Bahkan Megawati Hangestri sendiri menjadi trending topik berseragam Red Sparks. Hingga media Korea pun tak henti membahas setiap laga atlet Muslim Indonesia berhijab ini di Liga Voli Korea. Sejumlah fans voli Korea sadar dengan kemampuan Megawati Hangestri yang melebihi kuota Asia. Dan akhirnya para penggemar dan pecinta voli di Korea mulai meminta KOFO untuk lebih memperhatikan pemain asal Jember ini. Terkait gaji Megawati Hangestri, banyak netizen Korea yang mempertanyakan mengapa pemain lokal Korea bisa kalah saing dengan pemain kuota Asia. Mengapa para pemain dalam negeri lokal Korea bisa kalah saing dengan Megawati Hangestri senagai kuota Asia, dari pemain Indonesia itu? Ujar salah satu netizen Korea di media Korea. Kombinasi Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic di Red Sparks dianggap sangat menakutkan bagi tim lawan. Megawati Hangestri dan Bukilic benar-benar menakutkan di Red Sparks. Saya rasa tidak ada yang akan mendokumentasikan Pink Spider dan Hillstatte setelah melihat pertandingan mereka, kata netizen. Fans voli Korea bahkan ada yang menilai Megawati Hangestri bukan lagi pemain kuota Asia melainkan setara dengan pemain asing dari Eropa dan Amerika. Mereka menganggap, Megawati Hangestri disejajarkan dengan oposisi terbaik saat ini yakni setelah Giselle Silva dari GS Charters. Hal yang sama dirasakan pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin sejak bergabungnya Megawati Hangestri bersama Red Sparks. Sementara itu, bergabungnya Megawati Hangestri menjadi angin segar bagi tim Red Sparks termasuk bagi sang pelatih sebab ia memiliki atlet yang mampu memperkokoh dan membawa performa tim ke level yang lebih tinggi. Kualitas Megawati Hangestri dan profil pemain Indonesia ini semakin bersinar dengan performanya yang terus meningkat, kata Ko Hye-jin. Saat ini Megawati Hangestri bertengger di peringkat ketiga sebagai top skor Liga Voli Korea, membuat pemain pevoli timnas Indonesia ini menjadi sorotan. Semua statistik di keberhasilan serangan menjadikan Megawati Hangestri menjadi sorotan perhatian publik Korea. Pribadi yang rendah diri, Megawati Hangestri mampu bersaing di level internasional, khususnya di Liga Voli Korea. Keberhasilan Megawati Hangestri juga membawa dampak besar bagi voli Indonesia. Banyak pihak berharap prestasinya bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menekuni dunia voli profesional. Bahkan sejumlah pengamat olahraga menyebut Megawati Hangestri sebagai contoh nyata pemain Indonesia yang memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah global di tengah gemilangnya performanya bersama Red Sparks. Namun muncul kabar bahwa Megawati Hangestri kemungkinan tidak akan bertahan di Red Sparks pada musim depan meskipun tampil impresif sepanjang Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Masa depan Megawati Hangestri di Red Sparks masih menjadi tanda tanya. Banyak klub besar dari berbagai negara mulai menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai langkah selanjutnya dalam karir Megawati Hangestri. Pelatih Haipas Kim Jong-min mengungkapkan alasan di balik kekalahan dari Red Sparks dalam laga Liga Voli Korea. Haipas menelan kekalahan 2-3 dari Red Sparks. Di balik kekalahan tersebut, Kim Jong-min mengakui ada kesalahan yang dilakukan timnya. Kesalahan itu bukan hanya di set kelima ketika mereka kalah November 15.
Namun Kim Jong-min menunjuk kekalahan 27-29 sebagai faktor krusial di balik kekalahan tersebut. Pada set kedua, Haepas sempat unggul 19-13 atas Red Sparks. Namun mereka tak mampu mempertahankan keunggulan tersebut dan malah kalah 27-29. Haepas sempat 3 kali meraih set point namun tidak mampu menyelesaikannya. Pada akhir memang sedikit mengecewakan. Namun di set kedua juga demikian. Saya pikir kekalahan di set kedua turut berperan di balik hasil akhir laga tersebut, kata Kim Jong-min. Kekalahan itu membuat Haepas gagal mencatat kemenangan beruntun. Mereka kini meraih 1 kemenangan dalam 4 laga terakhir. Haepas saat ini ada di posisi kelima dengan catatan 30 poin. Mereka berjarak 25 angka dengan Red Sparks yang ada di posisi ketiga. Dengan sisa 8 pertandingan, jelas Haepas tidak lagi bisa berharap lolos ke playoff. Di sisi lain, tim bola voli putri, Gwangju Aipepper Savings Bank hampir mencatat kemenangan ke-10 yang bersejarah Liga Voli Korea pada Rabu kemarin. Tetapi, tim tersebut tidak akan dapat membuat sejarah dengan mencapai babak bola voli untuk pertama kalinya karena mereka tersingkir dari persaingan playoff. Aipepper yang selalu berada di dasar klasemen selama 3 musim terakhir telah menunjukkan peningkatan yang signifikan musim ini. Mereka mengamankan 9 kemenangan. Ini merupakan jumlah yang terbanyak dalam sejarah mereka dari 28 pertandingan pembuka untuk duduk di posisi ke-6 dari 7 tim divisi putri. Tetapi tempat pasca musim untuk Peppers tidak dapat diraih karena Aipepper tidak dapat finish cukup tinggi untuk mencapai babak pasca musim terlepas dari hasil pertandingan mereka yang tersisa. Peppers harus finish di posisi 3 teratas untuk melaju ke babak playoff. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena selisih poin antara Aipepper dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks adalah 28 poin. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menjadi calon lawan Aipepper pada Rabu, 19 Februari 2025. Red Sparks memiliki 55 poin, sementara Peppers memiliki 27 poin dengan 8 pertandingan tersisa untuk kedua belah pihak. Bahkan jika Red Sparks kehilangan 3 poin di semua 8 pertandingan yang tersisa dan Peppers menambah 24 poin, Aipepper akan finish di posisi keempat, 4 poin di belakang Red Sparks. Hasil seperti itu tidak membuat terjadinya semi playoff yang terjadi jika selisih poin antara tim ketiga dan keempat adalah 3 poin atau kurang. Mempertahankan posisi nomor 6 di klasemen hingga akhir musim 2024-25 akan tetap mengamankan posisi tertinggi Aipepper di Liga Voli Korea karena Aipepper selalu finish di posisi terakhir sejak didirikan pada 2021. Finish di posisi ke-6 juga akan menandai transisi Peppers dari skuad yang mencetak rekor kekalahan terpanjang Liga Voli Korea dengan 21 kekalahan yang mereka sendiri perpanjang, menjadi 23 kekalahan di akhir musim lalu. Sementara itu, Red Sparks juga punya misi tinggi dalam laga tersebut yaitu kembali menembus peringkat kedua. Red Force sempat naik ke posisi kedua di klasemen pada 12 Februari. Namun, hanya bertahan selama 24 jam karena Suwon Hyundai EC Hillstate kembali menduduki posisi kedua setelah menundukkan Gwangju Aipepper Savings Bank sehari setelahnya. Red Sparks gagal memperkecil ketertinggalan setelah meraih kemenangan dengan susah payah pada lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea. Red Sparks menang atas Gimcheon Korea Expressway Haepas, 3-2 dalam pertandingan ketat di Gimcheon Gymnasium, Sabtu, 15 Februari 2025. Dua pemain andalan Red Sparks yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit kembali absen dalam daftar pemain terbaik Best 7 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Para pemain belum lama ini telah menyelesaikan rangkaian pertandingan pekan ke-18 putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Selasa, 11 Februari 2025, hingga Minggu, 16 Februari 2025. Beragam hasil pun disuguhkan, di mana ada tim yang mampu meraih kemenangan namun juga ada yang dipaksa menelan kekalahan pada pekan lalu. Salah satunya ialah hasil apik diraih oleh Red Sparks yang mampu mempertahankan catatan 3 kemenangan beruntun jelang akhir musim ini. Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan itu meraih kemenangan dramatis dari Expressway Haepas dengan skor 3-2.
Pada pertandingan tersebut, Panja Bukilit menjadi top skorer bersama Merlin Nikolova, Haipas, usai menyumbangkan 26 poin. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diyakini masih menjadi musuh bebuyutan Suwon Hyundai EC Hillstate di sisa Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 untuk fase reguler kian mendekati ujungnya di mana 3 tempat untuk babak playoff sudah dipastikan bertuan. Incheon Haeunkook Live Pink Speeders kian sulit dikejar untuk langsung menembus babak final dengan gap poin yang lebar sebagai pemuncak klasemen sementara. Tim besutan Marcelo Abondanza tersebut menduduki peringkat pertama klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan raihan 70 poin. Pink Speeders sedang tak terhentikan menuju putaran terakhir ini dengan telah mengemas total 9 kemenangan secara beruntun. Berada di belakang tim yang diperkuat oleh Kim Yeon-keung itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstate masih saling sikut. Hillstate dan Red Sparks saat ini sedang panas memperebutkan peringkat kedua meski juga telah sama-sama dipastikan melangkah ke babak playoff musim ini.